Pak Sabani, Afi katanya agak telat sebentar, kita mungkin bisa mulai duluan Pak. Baik. Ya, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat datang sobat bisnis semuanya. Selamat menghadiri di FGD Bisnis Indonesia kali ini. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai mengatur mobilisasi agar pandemi terkendali. Diskusi ini ingin mengelaborasi bagaimana pengaturan mobilisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di Kalimantan Timur, sehingga pengendalian pandemi bisa terjadi dengan baik. Telah hadir di ruang diskusi kita Pak Sabani, Muhammad Sabani, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang Pak Sabani. Ya, selamat siang. Ya, nanti juga akan hadir Bapak Afi Mukti Amin, Kepala BPTD Wilayah 17. Agak telat sedikit kata beliau, nanti akan segera bergabung. Tapi untuk menyikat waktu, sebelumnya bagi teman-teman nanti yang akan bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui Q&A yang ada di kolom bawah. Nanti silakan mengetik dan nanti setelah waktu diskusi kita akan mengajarkan. Oke, untuk diskusi pertama kali bisa Pak Sabani, bisa untuk memulai diskusinya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan dari bisnis Indonesia, Pak Rahmat, Pak Syarawi dan lain-lain mungkin ya yang terlibat dalam kesempatan ini, dan juga para kawan-kawan yang mengikuti Zoom ini, dan tentu saja narasumber lainnya yang saya hormati. Nah, dalam kesempatan ini saya coba membuatkan ringkasan makalah secara umum yang akan kita sajikan pada kesempatan kali ini. Nah, kita menyoroti mobilisasi manusia dan tingkat penyebaran COVID-19 ya. Kita kan akan mengatur bagaimana sih nanti kaitannya dengan mobilisasi ini. Kalau kita pahami bahwa sebenarnya mobilisasi ini lebih pada perpindahan ya. Jadi dalam masyarakat baik peron maupun secara bersama-sama, serentak bersamaan ya. Ini definisi lah, kita beri batasan dulu supaya jangan salah paham tentang mobilisasi yang kita bahas. Intinya adalah terkait dengan manusia ya. Ini mobilisasi manusia yang akan kita bahas dalam rangka nanti bagaimana menekan atau mencegah penularannya. Jadi bukan mobilisasi barang ataupun jasa lainnya, tapi khusus pada manusia. Apa yang kita bisa lihat dari kaitan mobilisasi masyarakat ini dengan penyebaran kasus COVID-19 ya, khususnya di Kalimantan Timur ya. Nah, coba kita lihat sebentar gambaran umum tentang COVID ini sekedar untuk merefresh saja. Ini ahli kesehatan sebenarnya yang lebih paham, tapi untuk kita sekedar mengetahui itu tidak ada salahnya ya. Jadi COVID-19 ini kalau dilihat dari gejalanya biasanya itu ada yang demam, ada yang ispa ringan sampai berat, bahkan kadang-kadang juga sampai mengkhawatirkan ya. Nah, kenapa ini hilang? Salah pencet saya. Ya, lanjut. Dan yang rentan itu memang kalau orang tua ya dengan imunitas rendah, nah ini pastilah lebih rentan terinfeksi, maka perlu sekali satu pengamanan yang betul-betul untuk menghindarkan dari berbagai kontak yang tidak perlu. Nah, kalau kita perhatikan cara penularannya selama ini ya yang sudah dijelaskan selalu oleh orang-orang kesehatan, itu bisa melalui antar manusia ya. Melalui percikan saat batuk atau bersin yang disebut dengan droplet itu, atau bahkan dalam transmisi udara dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur perawatan suportif yang menghasilkan aerosol ya. Nah, masa inkubasi dan
dari COVID-19 ini rata-rata 5-6 hari dengan range-nya antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Nah, coba kita lihat selama selama tahun belakangan ini, ya bulan-bulan belakangan ini dari grafik yang kita di Kalimantan Timur, khususnya di tahun 2020 sampai dengan 30 November 2011. Nah, yang kasus itu yang biru ya. Kita lihat biru. Nah, biru itu mulai ada peningkatan di bulan Januari ya. Januari itu berarti setelah tahun baru ya. Kita lihat biru itu meningkat di setelah tahun baru. Kemudian di bulan Februari sempat meningkat dan kemudian mulai menurun ya. Ini yang terjadi. Kemudian di bulan Mei, Juni itu masih relatif aman, tapi di bulan Juni ini setelah Lebaran ya, di bulan Juni ini ada lonjakan yang mulai sangat signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Bayangkan ya, kita bahkan pernah mencapai 2.500 kasus konfirmasi positif dalam satu hari. Dan puncaknya itu kan terjadi di bulan Juli ya. Bulan Juli sekitar tanggal 23 Juli itu kemudian terjadi penurunan dan landaian. Jadi Juni akhir, di akhir triwulan kedua, masuki triwulan ketiga di awal Juli sampai dengan Agustus awal, nah kemudian mulai melandai. Nah, apa yang terjadi kita lihat di sini adalah nampaknya ya, setiap ada hari-hari libur, nah, itu ada lonjakan ya, yang terjadi. Dan apa yang saya tadi sebutkan di bulan Juli itu, grafik selanjutnya ya, lihatlah kasus konfirmasi positifnya satu hari mencapai 2.364. Itu pernah terjadi ya. Nah, satu hal yang luar biasa bagi kita, dan pada saat itu kita mengalami beberapa masalah juga, ketersediaan kamar, ruang isolasi, ruang ICU, bahkan oksigen kita sempat kalang kabut kita mengendalikannya karena banyak kehabisan oksigen dan masyarakat kebingungan ya. Itu yang masuk rumah sakit yang tercatat ya. Tetapi ada juga yang merawat diri sendiri, mencari oksigen sendiri, itu pun juga kewalahan pada saat-saat puncak itu. Ini yang terjadi ya, dan memang hal-hal seperti itu di luar dugaan kita sebelumnya. Ternyata memang dampak dari aktivitas mobilisasi yang sangat masif itu bisa menularkan COVID-19 secara cepat juga ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, coba kita lihat grafik berikutnya ya. Coba lihat yang di warna merah itu. Warna merah itu adalah tren kenaikan kasus harian ya. Nah, pada saat kemudian kita laksanakan PPKM yang pertama itu sempat ada pada puncaknya itu bulan Februari ya. Nah, kemudian mulai menurun. PPKM itu kita lakukan berbagai pengetatan. Kalau kita simak grafik ini, pada saat libur-libur ini yang terjadi ya, fasilitas publik sudah mulai terbuka dan kemudian juga beberapa aktivitas sudah mulai ramai. Ini terjadilah peningkatan itu pada saat bulan-bulan Juni-Juli yang lalu di tahun 2021 ini. Ya. Nah, di Desember misalnya itu pada saat libur Natal dan Tahun Baru ada kecenderungan meningkat. Januarinya kelihatan, Februari adalah puncaknya ya. Dan itu tentu saja mengalami puncak pada saat kemudian di bulan akhir Juni, Juli, Agustus di 2021 ya. Apa yang kita lakukan dalam rangka mengendalikan ini? Coba kita lihat di tayangan selanjutnya ya.
pada slide berikutnya. Ini beberapa upaya yang kita lakukan. Kita mensosialisasikan dengan intensif ya, dalam rangka untuk bagaimana masyarakat bisa menerapkan protokol kesehatan 5M dengan lebih ketat. Bagaimana kita melakukan razia-razia bekerjasama tentu saja dengan aparat-aparat TNI, Polri, dan juga berbagai kalangan yang stakeholder yang terlibat dalam kaitan untuk mencegah penularan lebih tinggi lagi. Ya. Kita mensosialisasikan dengan berbagai media, baik langsung maupun juga melalui baliho, spanduk, ya, brosur dan sebagainya, tayangan-tayangan ya di media-media sosial dan media cetak dan lain sebagainya. Ya. Tentu 5M yang kita sosialisasikan adalah bagaimana masyarakat bisa tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dalam berbagai kegiatan berkumpul atau berkomunikasi, berinteraksi, dan tentu mengupayakan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Makanya diatur sedemikian rupa. Kalau ada pertemuan-pertemuan, kita pada saat-saat puncak itu selalu menggunakan virtual meeting ya. Jadi lebih pada menggunakan teknologi informasi yang kita punyai sehingga tidak bertemu langsung secara fisik ya. Dan kita juga meningkatkan upaya 3T, tracing, testing, dan treatment. Ini sedemikian rupa, dan untuk memastikan itu kita melakukan rapat koordinasi sampai dengan tingkat puskesmas untuk bagaimana intensifkan ini supaya puskesmas juga kalau ada kendala atau masalah bisa kita carikan solusi secara cepat agar tracing, testing, dan treatment ini betul-betul dapat dilakukan. Karena dengan mengetahui keberadaan orang-orang yang terkonfirmasi positif, itu kita bisa melakukan isolasi ya. Dan kita juga bisa mengetahui siapa-siapa yang ada kontak dengan yang terkonfirmasi, dan tentu kita bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan penularan karena aktivitas mereka. Nah, selama ini penularan yang tinggi itu memang kita akui ya terjadi karena akibat dari mobilisasi dan aktivitas, interaksi dan sebagainya yang tidak terkendali, terjadilah penularan, dan pada saat itu pun memang vaksinasi kita belum begitu tinggi tingkatan capaian okupasinya ya. Dan selanjutnya kita melakukan pengaturan lebih ketat terhadap aktivitas dan mobilitas masyarakat yang menghadapi libur panjang, terutama pada perjalanan dan aktivitas sosial ekonomi. Ini memang dilematis waktu itu. Ekonomi masih harus perlu didorong, sementara di sisi kesehatan juga menjadi salah satu faktor utama yang perlu perhatian serius untuk jangan sampai masyarakat terpuruk karena kondisi kesehatan yang tidak memadai ya. Hal lain, kita lakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya. Di awal memang kita ada kendala karena vaksin yang kita dapat relatif lambat dan sedikit, sehingga mengalami kendala untuk mempercepat vaksinasi kepada masyarakat. Belakangan vaksinasi sudah mulai membaik, ketersediaannya sudah cepat juga tersedia dari pusat sehingga distribusinya juga lebih cepat. Tinggal bagaimana kita menarik minat pada masyarakat untuk mau ikut yang divaksin ya. Jadi tidak ada lagi keraguan dan kekhawatiran terhadap vaksin, sehingga dengan demikian kita bisa mempercepat juga pembentukan herd immunity di masyarakat. Dan yang lebih penting memang kita selalu melakukan koordinasi dengan Forkompimda dan stakeholder lainnya dalam rangka untuk pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan pelaksanaan COVID-19 selama ini ya. Nah, secara nasional memang kalau dilihat dari data yang ada pada tanggal 7 Desember yang lalu ya, jadi dari 69% penduduk sasaran vaksinasi sudah dapat 1 dosis ya. Jadi memang target total sasaran vaksinasi kita di secara nasional itu adalah 289.720 ya. Cukup besar ini, terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, masyarakat umum, dan juga usia 12-17 tahun.
Nah, total vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 68,90%, tapi untuk dosis 2 48,03%. Nah, kita simak Kalimantan Timur untuk slide berikutnya. Nah, ini data kemarin, data 2 hari yang lalu ya. Data terakhir itu pada tanggal 8 cakupan kita sudah 75,12% ya. Kalau data kemarin kita dari target 2.874.401 sasaran vaksinasi, dan data kemarin sudah 75,12% ya, jadi sudah ada peningkatan. Ini daerah-daerah yang vaksinasinya sudah lebih dari 70%, itu Balikpapan sudah hampir 100% untuk tahap pertama, kemudian Bontang 86%, kemudian Kutai Barat 79%, Samarinda 77%, dan Mahakam Ulu 73%. Nah, lainnya belum mencapai 70%. Nah, ini perlu diakselerasi lagi ya, supaya lebih cepat terbentuk herd immunity di masyarakat. Karena kalau vaksinnya sudah merata, insya Allah kita juga bisa mencegah penularan lebih lanjut lagi ya. Ini data pada tanggal 7 yang lalu, sudah berubah data kemarin. Karena ringkas ini saya buat kemarin dengan data yang tanggal 7, jadi belum sempat saya update pada hari ini ya. Nah, di mana yang kalau lihat slide berikutnya ya. Nah, jadi sekarang sudah ada 3 daerah yang hijau, yaitu Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu ya. Ini yang sudah hijau. Di Samarinda ini sebenarnya tinggal 2 saja lagi yang konfirmasi ya, dan mudah-mudahan tinggal 4 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan segera. Balikpapan juga tinggal, yang masih 2 digit itu kalau tidak salah di Kutai Timur ya, dan Kutai Barat. Ini yang perlu perhatian kita semua ya. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita infokan sehingga nanti pada saatnya masyarakat yang ingin melakukan pergerakan itu tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Posisi sekarang kita 5 daerah itu level 1, selebihnya level 2. Dan pemerintah berdasarkan info terakhir yang kita terima akan menerapkan level ini sesuai dengan kondisi daerah. Jadi tidak menaikkan ke level 3 secara nasional, tetap akan melihat kondisi daerah. Dan ini tentu saja bisa melonggarkan ya pergerakan, dan oleh sebab itulah kita tetap mengambil kebijakan tertentu baik gerakan manusia ini supaya tidak menularkan lagi. Yang di dalamnya salah 20 atau 22 orang ya, dan itu tentu kita minta kapalnya tidak masuk dan mereka tidak turun kecuali yang gawat ya, dan gawat. Nah, ini yang gawat yang bisa mau tidak mau harus dilakukan perawatan di rumah sakit ya. Dan himbauan saya tentu kepada masyarakat untuk tetap menerapkan prokesnya. Kita jangan lalai walaupun sudah melandai. Kita tetap membiasakan diri dengan penerapan prokes yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Saya kira itu dulu secara singkat paparan saya, dan mudah-mudahan nanti dalam diskusi kita akan berkembang lebih lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Rahmat sebagai moderator, dan selanjutnya saya menunggu diskusi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabani. Ya, penjelasannya tadi begitu lengkap ya Pak untuk kondisi Kalimantan Timur. Tapi sebelum saya next, selamat datang untuk Pak Afi. Pak Afi, selamat datang Pak. Sudah bisa masuk suaranya? Pak Afi? Sambil menunggu Pak Afi, tadi Pak Sabani cerita ada beberapa daerah yang masih di bawah 70%. Kalau saya lihat malah bukan di daerah yang jauh-jauh ya Pak ya, tapi ada di Pasir,
kemudian penajam gitu. Nah itu kendalanya apakah soal vaksin atau seperti apa itu? Kalau vaksinnya tersedia, tinggal bagaimana kita memotivasi masyarakat, ya, menggalang masyarakat untuk mau divaksin, ya. Kalau memang tidak bisa serentak, mungkin door to door, jadi harus lebih aktif lagi ke masyarakat. Tidak menunggu lagi, karena kalau kita menunggu memang agak berat. Di beberapa daerah ini vaksinnya relatif rendah tadi kan, sebagaimana disampaikan. Dan itu perlu akselerasi, karena kita berharap pada saatnya 80% semuanya, nah itu akan sudah bisa membentuk herd immunity, ya. Kira-kira demikian. Oke, Pak Afi, sudah bisa dengar suara saya, Pak? Oke, Pak Rahmat. Siap. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Iya. Yeah. Baik, tadi paparan dari Pak Sabani udah komprehensif. Sekarang Pak Afi, silakan untuk materinya ya, Pak. Ya. Izin share screen ya. Oh, oke, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Sabani, terus moderator dari Pak Rahmat Subianto dan rekan-rekan dari Bisnis Indonesia dan para peserta FGD melalui online. Mohon maaf, ini kami juga tadi paralel dengan saat ini juga sedang dilakukan atau terjadwal ini arahan Pak Menteri terkait dengan mobilisasi di era pandemi juga, karena juga ada beberapa kebijakan yang sepertinya bergeser dari PPKM 3 ke PPKM level 1 ataupun tidak diberlakukan PPKM. Nah, ini yang membuat implikasi dari apa yang akan kita diskusikan di siang hari ini. Baik, di sini kami akan memberikan beberapa informasi update kebijakan yang rencana akan diterapkan di negara kita terkait dengan mobilisasi di era pandemi. Ini di sini kita masih mempedomani apa yang dinamakan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 94, yaitu tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi coronavirus COVID-19. Di dalam SE ini jelas bahwa mengatur siapa dan harus melakukan apa untuk melakukan suatu perjalanan. Di mana di sini kita melihat bahwa untuk kendaraan pribadi ini kita bagi origin destination-nya, baik itu selain di Pulau Jawa dan Bali, dari ke Pulau Jawa dan Bali ini harus memiliki persyaratan perjalanan dan persyaratan kesehatan, di mana persyaratan perjalanan dan persyaratan kesehatan ini ada 3 hal yang harus dipenuhi atau dipatuhi. Yang pertama terkait dengan sertifikasi vaksin, terus terkait dengan hasil swab, baik itu PCR maupun antigen. Nah, disinilah kita bisa mengklasifikasikan untuk kendaraan pribadi atau kendaraan umum selain di Pulau Jawa dan Bali, dari Pulau Jawa, Bali ini ada yang perlu dipenuhi untuk sertifikasi minimum dosis pertama, PCR tidak diwajibkan, dan antigen 1 kali 24 jam. Berikut untuk pengemudi dan pembantu pengemudi. Untuk angkutan penyeberangan halnya sama. Ini diberlakukan dari ke Pulau Jawa dan Bali. Ini minimum dosis pertama, tidak diwajibkan PCR dan diwajibkan antigen. Ini adalah beberapa hal yang memang menjadi muatan di dalam SE Kemenhub. Di dalam SE Kemenhub ini juga mengatur yang namanya pembatasan kapasitas angkutan moda transportasi darat, di mana yang diatur untuk kendaraan bermotor umum, antar kota, antar provinsi, lintas batas negara, angkutan AKDP, angkutan acap, angkutan pariwisata, dan angkutan barang. Kendaraan pribadi ini mobil pribadi, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Di mana pembatasan kapasitas angkutan moda transportasi darat ini didasarkan sesuai dengan level PPKM-nya. Untuk level PPKM level 1 ini 100%, level PPKM 2 ini 70%, dan 70% juga untuk level PPKM 3.
ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, di sini juga diatur bahwa kapal penyeberangan yang akan melakukan perjalanan lintas pelabuhan atau wilayah yang menerapkan PPKM dengan level yang berbeda, maka pembatasan kapasitas penumpang mengikuti ketentuan pembatasan kapasitas pada level yang lebih tinggi. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita pedoman bersama. Selain itu, melakukan sterilisasi untuk kapal penyeberangan melalui penyemprotan desinfektan. Ada juga di dalam aturan ini SE Kemenhub nomor 94 juga mengatur terkait dengan pembatasan kapasitas penumpang. Jumlah penumpang paling banyak, load factor 70%. Tadi saya sampaikan itu kategori PPKM level 3 dan level 2. Untuk load factor 100% ini di level 1. Sedangkan untuk sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat menggunakan sekat-sekat antara pengemudi dan penumpang untuk penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing. Sedangkan untuk kendaraan bermotor yang melayani antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan antar jemput, angkutan perwisata wajib masuk dan singgah di terminal penumpang, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ini yang harus kita pedomani dalam muatan materi SE Kemenhub ini. Ada beberapa strategi atau yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kebijakan yang namanya kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen kebutuhan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Ini yang bisa dipedomani, alternatif mana yang bisa digunakan atau diimplementasikan oleh pemerintah daerah, ini disesuaikan dengan leveling PPKM-nya. Di sini mengatur terkait dengan satu ruas jalan tertentu, terkait dengan pengaturan lalu lintas pada ruas jalan, terus pengaturan lalu lintas pada kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan tarikan. Kenapa ini diatur? Karena kita meminimalisir yang namanya kerumunan, berdesak-desakan, dan antrian panjang. Sedangkan alternatif ketiga, pembatasan lalu lintas perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu, ini kita menerapkan yang namanya pola manajemen ganjil genap, disesuaikan dengan nomor polisi masing-masing. Inilah adalah alternatif yang ditawarkan di dalam SE Kemenhub tanggal 2 November. Ada beberapa hal yang memang sudah kita terapkan, Pak, di dalam mandatory mask wearing on the bus. Ini sudah diterapkan di beberapa kota untuk meminimalisir dampak ataupun terpaparnya pengguna angkutan umum, di mana sebelum naik bus, petugas lapangan melakukan pengecekan suhu terhadap penumpang. Pengecekan suhu ini dilakukan di awal keberangkatan. Ini SOP yang memang sekarang wajib kita laksanakan di tiap-tiap simpul, baik itu terminal maupun pelabuhan penyeberangan. Yang kedua, dalam rangka tanggap terhadap pandemi COVID, ini menerapkan protokol terkait dengan pembatasan jumlah. Tadi saya sampaikan ada jumlah batas 70%, ada yang batas 50%. Nah, ini adalah gambar visualisasinya, di mana penumpang diwajibkan menjaga jarak dan tidak menempati kursi yang sudah diberikan tanda stiker. Berikut juga dengan free hand sanitizer yang ada di dalam kendaraan. Ini juga wajib disediakan untuk mengingatkan kepada penumpang selalu menjaga kebersihan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, ini juga stiker jarak tempat duduk dan lantai juga sudah tertata dengan baik. Nah, ini juga bis sekarang juga dilengkapi dengan plasma cluster sebagai penyaring udara yang mencegah virus dan bakteri. Nah, kami juga sedikit memberikan gambaran bahwa ada yang namanya sekarang teknologi bebas COVID pada bus. Ini sudah diterapkan di beberapa karuseri, Pak, di beberapa karuseri, khususnya di karuseri Laksana, Tentrem, dan Abdipura. Ini menerapkan bahwa karuseri bus physical distancing ini sekarang menggunakan konfigurasi tempat duduk 1-1-1. Dulu kan yang namanya bisnis 2-2 ataupun yang namanya pelayanan ekonomi 3-2. Sekarang untuk mencegah terpaparnya ini, sekarang kita memperkenalkan yang namanya karuseri bus physical distancing. Nah, inilah visualnya seperti ini. Nah, ini sekarang juga sudah ada diterapkan di beberapa bis angkutan umum, khususnya dari Jogja ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta juga sudah menggunakan teknologi ini. Bahkan di dalam implementasinya sekarang sudah ada yang namanya Biosmart and Safe Bus, artinya penggunaan HEPA filter dan UVC light di dalam kendaraan bis ini. Nah, ini adalah gambar juga, Pak, visualisasi dari air purifier and disinfection system, di mana ini dipasang di dalam bus, berfungsi untuk mengurangi resiko terpaparnya penumpang dari virus
airborne dan menyegarkan udara di dalam bus. Ini sudah diimplementasikan di beberapa bus. Nah ini Pak, yang dapat kami sampaikan selanjutnya di outline yang ketiga, ini adalah rencana operasi dan pencegahan penyebaran COVID-19 pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Tadi pagi kami juga baru selesai mengikuti rapat koordinasi lintas sektor yang dikomandani oleh teman-teman dari Kepolisian Daerah Polda Kaltim, tadi juga dihadiri oleh Pak Sekda mewakili Pak Gubernur. Kami menyimak Pak tadi apa yang menjadi arahan Pak Gubernur. Nah ini menyambung dengan apa yang akan kami laksanakan dan mempedomani arahan pimpinan baik itu dari Presiden Jokowi, dari Menko Marves, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, sampai ke arahan dari Bapak Dirjen Perhubungan Darat. Isu yang menjadi hal yang terpenting atau isu strategis pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini sudah kami rangkum ada 5. Yang pertama terkait dengan lonjakan pergerakan orang, di mana kondisi masyarakat, sudah lamanya masyarakat lama bekerja di rumah, WFH, maka dengan adanya euforia melandainya kasus COVID ini membuat stimulus merangsang akan masyarakat melakukan pergerakan, terutama silaturahmi pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Yang kedua, adanya program vaksinasi ini sudah mulai dilakukan sejak Januari 2021, apalagi program 1 juta per hari ini kami melihat juga cukup progres yang cukup bagus, sehingga diprediksi akan mendorong pergerakan masyarakat meningkat terutama pada masa Natal Tahun Baru. Berbeda dengan halnya cuaca dan bencana alam, sekarang kita ketahui bersama alam tidak lagi sesuai dengan jadwalnya, mungkin dengan kondisi yang tak menentu dan masih sering terjadi bencana alam, baik itu banjir, gempa, tanah longsor, gunung meletus. Ini diharapkan menjadi perhatian khusus bagi pelaksana angkutan Natal Tahun Baru. Rangkuman berikutnya terkait dengan menekan pertumbuhan COVID, masih banyaknya masyarakat yang lalai terkait dengan penerapan prokes menjadi salah satu penyebab tingginya penularan. Nah inilah yang akan kita awasi secara betul-betul, karena masyarakat kita ini merasa angka COVID sudah cukup melandai, bahkan datar. Ini menjadi tidak sadar diri bahwa bahaya dari virus pemaparan ini masih mengintai pribadi kita ataupun masyarakat kita, sehingga kita perlu menekan pertumbuhannya seperti apa. Dan masyarakat sudah mulai beradaptasi, beberapa penemuan kemudian testing COVID masyarakat beradaptasi dengan protokol bepergian. Nah, ini cukup hal-hal isu inilah yang sudah kami rangkum dan ini sedang menjadi pembahasan di tingkat kementerian. Koordinasi dan sinergi sudah kami laksanakan, salah satunya tadi tahap pertama dengan teman Polda, terus dengan TNI, Kemendagri, PUPR, Kominfo, Kemenkes, Kemenperin, sampai ke BMKG, di mana BMKG sudah dapat mengantisipasi dan mensosialisasi terkait dengan perkiraan cuaca. Inilah stakeholder Pak Rahmat yang sekarang ini menjadi tulang punggung ya. Kita kerja bersama, sama-sama bekerja untuk bersinergi dalam penyelenggaraan angkutan Natal Tahun Baru supaya penyebaran COVID ini bisa semakin terkendali. Berdasarkan kalender yang kami dapatkan, ini adalah perkiraan puncak mudik dan balik untuk angkutan Natal dan Tahun Baru, sehingga kita membagi menjadi 2 fase. Ini puncak arus mudik yang pertama, ini di tanggal 24 dan 25. Arus puncak balik pertama ini tanggal 26 dan 27. Sedangkan Tahun Baru ini puncaknya kita memprediksi di tanggal 31 ke tanggal 1 dan arus balik kedua tanggal 2 ke tanggal 4. Ini dengan asumsi libur sekolah dimulai tanggal 18 Desember sampai tanggal 2 Januari 2022. Berdasarkan hasil survei Litbang Pak Rahmat, ini kami mendapatkan bahwa memang wilayah Jawa Bali akan melakukan perjalanan 19,9 juta, sedangkan Jabodetabek 4,45 juta. Sehingga dengan data empiris pie chart seperti ini, kita melihat bahwa di Kalimantan Timur, berdasarkan hasil survei ini, tingkat perjalanan, asal perjalanan dan daerah tujuan ini masih di luar perjalanan Jawa dan Bali. Artinya masih jauh di bawah 1% berdasarkan hasil survei ini. Artinya kami mengasumsikan
pergerakan lokal ataupun regional justru yang akan mendominasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini yang sedang kami simulasikan. Sedangkan menurut hasil perbandingan survei Natal tahun baru, ini kemarin teman-teman dari Kementerian Perhubungan, khususnya dari Badan Litbang, dengan menggunakan responden sebanyak 97.855 orang dengan margin error sebesar 0,003%, ini didapatkan tahapan survei tahap awal sama survei online tahap yang kedua. Sehingga ini didapatkan bahwa keinginan dari masyarakat untuk melakukan perjalanan apabila ada pembatasan kapasitas dan pengetatan persyaratan perjalanan, maka perkiraan potensi pergerakan secara nasional ini cukup di angka 10%. Artinya ada sebesar 16 juta orang yang akan melakukan pergerakan. Sedangkan apabila ada PPKM level 3 atau PPKM level 4, maka perkiraan potensi pergerakan hanya 9%, senilai 15 juta orang. Dan apabila ada larangan melakukan perjalanan, maka perkiraan potensi pergerakan sebesar 7% atau hanya 10%. Nah, ini adalah survei nasional, Pak, terkait dengan perbandingan kemauan mereka atau perencanaan mereka untuk melakukan perjalanan dengan berbagai alternatif. Nah, ini kebijakan angkutan Natal tahun baru 2021 dan yang sedang kami menunggu hasil finalnya di tingkat Kementerian Perhubungan, di mana yang pertama ini terkait dengan ramcek. Ramcek ini adalah pelaksanaan uji tes kesehatan kepada pengemudi dan kenek dan tes narkoba kepada seluruh awak beserta kelaikan sarana moda transportasi. Ramcek ini sudah kami mulai per tanggal 8. Ini objek yang menjadi ramcek adalah angkutan antar kota antar provinsi, yaitu lintas Samarinda Balikpapan Banjarmasin, lintas AKDP itu ada Samarinda Balikpapan, Samarinda Bontang Sangatta, baik itu angkutan trayek maupun angkutan pariwisata. Nah, ini sedang kami lakukan ramcek. Ini kami sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Kota setempat. Yang kedua, ini ada kesiapan moda, ketersediaan sarana transportasi jalan dan SDP. Kami sudah menghitung berapa sih optimalnya moda bus yang harus disediakan, berapa sih optimalnya jumlah kapal-kapal Sungai Danau yang disediakan untuk menghadapi lonjakan manakala PPKM level 3 ini memang ditiadakan. Berikutnya yang ketiga adalah pelaksanaan dan pengawasan. Pengawasan terhadap pelayanan di masing-masing moda transportasi sesuai dengan standar pelayanan penumpang pada masing-masing simpul transportasi menjadi lokasi pengawasan. Ini baik pengawasan terhadap operasionalnya maupun pengawasan terhadap pelayanannya. Sedangkan ada kebijakan khusus bahwa kebijakan-kebijakan pada pengaturan masing-masing moda untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang ada. Ini kaitannya dengan kondisi cuaca dan kondisi alam. Yang terakhir mungkin kebijakan yang bisa disampaikan adalah upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Ini tetap kami menghimbau dan mengawasi upaya peningkatan protokol kesehatan dan rencana pencegahan COVID-19 serta petunjuk pelaksanaan transportasi dari masing-masing moda. Jadi ini adalah kebijakan angkutan Natal 2021 dan tahun baru 2022. Ini rangkuman kami, Pak, rangkuman kami terkait dengan strategi pengendalian transportasi darat pada masa Natal dan tahun baru. Ini kami bagi menjadi jalan tol, jalan non-tol, dan kawasan pariwisata. Kenapa kita mengklaster seperti ini? Karena memang karakteristik pengguna jalan, karakteristik jenis kendaraan di masing-masing infrastruktur ini cukup berbeda. Di jalan tol ini kami melakukan random check, nanti bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat, kami koordinasi dengan Satgas COVID Kabupaten Kota dan Provinsi. Ini untuk randomnya, untuk jalan tol akan dilakukan di rest area, untuk jalan non tol ini akan dilakukan di terminal penumpang ataupun lokasi UPPKB, lokasi jembatan timbang yang sekarang ada, ini juga dilaksanakan di kawasan-kawasan perbatasan provinsi kabupaten kota. Untuk kawasan pariwisata ini akses masuk keluar kawasan wisata dan penutupan sementara tempat wisata tanpa pengelola. Jadi manakala tempat wisata ini tidak diketahui pengelolanya siapa, ini akan dilakukan pengawasan secara ketat karena nanti disinyalir kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan aktivitas yang ada di sana.
terkait dengan pengaturan pergerakan kendaraan pribadi untuk jalan tol, ini kemungkinan ya Pak, kemungkinan karena ini sedang dibahas di tingkat pusat, kemungkinan untuk jalan tol akan diterapkan ganjil genap mobil pribadi. Ini kemarin kami dapat informasi ini akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Kalimantan sepertinya belum dilaksanakan. Untuk di jalan non tol sama penerapan ganjil genap mobil pribadi dan sepeda motor. Dan untuk kawasan pariwisata ini juga sama untuk penerapan ganjil genap mobil pribadi dan sepeda motor. Sedangkan untuk pembatasan operasional angkutan barang, sejauh ini kami mendapatkan informasi baik di jalan tol, jalan non tol maupun kawasan pariwisata ini belum diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang. Untuk pembatasan operasional angkutan umum dan angkutan pariwisata, ini akan dilakukan pembatasan di jalan tol, jalan non tol maupun kawasan pariwisata. Sedangkan pos penyekatan ini kami masih menunggu informasi lanjut karena info sampai sekarang ini belum ada yang namanya penyekatan baik di jalan tol, jalan non tol maupun di kawasan pariwisata. Ini adalah strategi-strategi yang sedang kami konfirmasi lebih lanjut. Sedangkan untuk kebijakan pengendalian transportasi di bidang SDP, ini kebijakan umum ada pembatasan kapasitas sebesar 75% dari kapasitas kapal. Untuk kendaraan pribadi dan umum harus memiliki kartu vaksin dosis lengkap. Wajib menunjukkan hasil negatif rapid antigen 1 kali 24 jam. Khusus untuk pengemudi dan pembantu pengemudi di kendaraan logistik wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, ini wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan hasil negatif rapid antigen 14 kali 24 jam. Kartu vaksinasi dosis pertama dan hasil negatif rapid antigen 7 kali 24 jam, hasil negatif rapid antigen 1 kali 24 jam apabila belum vaksin, dan bagi pengemudi dan pembantu pengemudi yang belum melakukan vaksinasi diarahkan untuk melakukan vaksinasi apabila tersedia di lokasi simpul transportasi darat. Ini adalah ada hak dan kewajiban dari operator dan operator pelabuhan maupun operator kapal. Yang pertama, melakukan penyemprotan desinfektan yang dilakukan setelah debarkasi setiap 24 jam, menerapkan social distancing, memakai masker dan mencuci tangan, melakukan himbauan dan pengecekan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Sedangkan untuk operator pelabuhan, melakukan penyemprotan desinfektan setelah debarkasi setiap 24 jam, menerapkan social physical distancing, menempatkan petugas sebelum pintu masuk pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan vaksinasi, menempatkan petugas IT pada toll gate loket, dan menyiapkan contingency plan di masing-masing pelabuhan. Ini adalah antisipasi yang perlu disiapkan di Natal Tahun Baru. Yang pertama, peningkatan pengawasan operasional taksi gelap, peningkatan pengamanan ruas jalan dan rest area di jalan tol, antisipasi bencana berdasarkan perkiraan curah hujan tinggi, mensiagakan kendaraan berat, PUPR memastikan kesiapan infrastruktur baik di jalan tol maupun di jalan non-tol. Ini ada beberapa antisipasi aktivitas wisata karena disinyalir dan berdasarkan hasil evaluasi secara seris yang dilakukan teman-teman peneliti bahwa untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru biasanya aktivitas wisata ini cukup meningkat secara signifikan, sehingga kita memetakan perjalanan dari rumah menuju wisata budaya. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah luas tempat kegiatan seperti apa, jumlah tamu, kelompok rentan, lama kegiatan, lokasi kegiatan, karakteristik kegiatan. Ini harus kita cek. Sedangkan perjalanan dari rumah ke wisata kuliner, kita harus melihat karakteristik dari hotel, protokol kesehatan seperti apa, restoran, pasar atau pusat perbelanjaan. Untuk wisata non alam seperti museum, taman hiburan, car free day atau taman kota. Untuk perjalanan menuju wisata alam, ini ada pantai, gunung, selam, suaka, marga satwa, dan taman nasional. Dan perjalanan-perjalanan untuk wisata alam, ini kita melihat dari titik rawannya. Jangan sampai lokasi parkir yang disediakan tidak mencukupi, terus loket tiket ini ada antrian, pintu masuk ada kerumunan dan antrian, objek yang banyak diminati ini cukup meningkat kunjungan wisatawannya, tempat ibadah yang perlu dijaga protokol kesehatannya, terus kamar mandi, kantin untuk keluar. Nah, inilah yang menjadi fokus kita untuk antisipasi aktivitas di daerah-daerah wisata.
Sedangkan upaya-upaya preventif kita Pak selama penyebaran COVID ini, kita menganjurkan bertransportasi secara sehat, aman dan nyaman, di mana sekarang kita sudah diperkenalkan dengan paradigma baru. Dulu kita hanya mengenal mewujudkan transportasi darat yang aman, selamat, tertib dan lancar. Sekarang ditambah dengan sehat, bersih dan humanis. Demikian Pak Rahmat, Pak Sekda, apa yang dapat kami sampaikan, serta rekan-rekan yang mengikuti FGD secara online. Mohon masukan, saran dan kritikan. Kami akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afi. Tapi tadi itu beberapa kebijakan itu tadi masih berlaku secara nasional dan masih belum fix ya Pak? Masih menunggu arahan lebih lanjut ya berarti ya? Oke, sambil berdiskusi, ini di beberapa pertanyaan juga sudah mulai masuk. Ada 5 pertanyaan yang sudah mulai masuk. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan, tadi saya ingin sedikit bertanya ke Pak Afi. Tadi berarti di jalan tol itu nanti akan ada random check gitu Pak ya, untuk kelengkapan tidak bebas COVID gitu Pak, atau seperti apa Pak? Ya, ini tadi yang disampaikan adalah jalan tol untuk Jawa Bali, karena demand yang diprediksi menggunakan jalan tol ini akan melebihi dari kondisi normal. Untuk kondisi di jalan tol Balikpapan Samarinda, saya belum dapat informasi karena memang prediksi yang akan menggunakan jalan tol Balikpapan Samarinda ini mungkin tidak lonjakannya tidak setinggi yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Siap, begitu. Ini saya bacakan pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Sisi untuk Pak Sabani. Apa masih ada untuk menegakkan disiplin kepada masyarakat? Bagaimana kalau ada yang melanggar? Mungkin ini ngelihat beberapa kondisi sekarang, beberapa tempat juga sudah mulai ramai ya Pak Sabani ya. Di Kalimantan Timur sudah mulai ramai. Apakah masih ada penegakan disiplin kepada masyarakat dan bagaimana kalau ada yang melanggar? Silakan Pak Sabani. Baik, terima kasih. Jadi begini ya, kalau secara operasional di lapangan tentu itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota karena mereka aparat yang langsung ada di sana. Aparat kita itu hanya memberikan arahan atau bimbingan atau hal-hal yang mungkin perlu dilakukan. Nah sekarang ini sangat tergantung dengan kabupaten kota. Kita sudah minta untuk tetap dilakukan prokes ini ditegakkan di masyarakat. Ya. Memang ada gejala, ada kecenderungan pelandaian ini juga menyebabkan beberapa aktivitas masyarakat itu nampak longgar ya. Kita harapkan nanti para aparat dari kabupaten kota dapat mengintensifkan kembali beberapa hal terkait dengan penegakan prokes di lapangan. Saya kira demikian. Tapi kalau ada yang melanggar, pendekatannya kita lebih ke penegakan disiplin atau lebih ke humanisme? Itu tadi tergantung dari aparat di lapangan. Mereka bisa menyikapi bagaimana ya, tentu sesuai dengan kondisi di lapangannya ya. Bisa dengan penegakan disiplin, humanis, persuasif dan sebagainya, ataupun ada beberapa hal yang memang harus dilakukan ya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Rahmat Riyadi. Mau nanya bagaimana upaya pemerintah menarik minat orang untuk melakukan vaksin. Mungkin bisa ke Pak Sabani lagi. Iya. Memang selama ini pemerintah provinsi itu kan melalui Dinas Kesehatan menyalurkan vaksinnya. Ya. Jadi semua vaksin itu kita distribusikan ke kabupaten kota melalui Dinas Kesehatan masing-masing kota, ya, sehingga perlu upaya dari pemerintah kabupaten kota untuk menarik masyarakat untuk berminat divaksin. Ada yang dilakukan secara door to door, ada juga dengan beberapa paket sembako ya yang dilakukan untuk menarik minat itu. Tapi ada juga yang vaksinasi massal ya di beberapa tempat, bahkan beberapa bulan sebelumnya itu sangat intensif sekali di Samarinda, Balikpapan ya,
bahwa tentang beberapa kota itu melakukan vaksinasi massal bekerja sama dengan beberapa institusi ya, dan juga tentu juga yang diinisiasi oleh Polri, TNI dan lain sebagainya ya. Hanya tinggal tergantung lagi nanti bagaimana kesiapan kabupaten kota nih untuk bisa lebih intensif lagi mengakselerasi vaksinasi ini, karena distribusi vaksinnya terus kita salurkan ke kabupaten kota ya, dinas kesehatan terutama ya. Jangan sampai vaksinnya kedaluarsa gitu. Harus ada upaya-upaya dari kabupaten kota untuk mempercepat ini ya. Saya kira demikian ya. Oke, Pak Afi mungkin ada yang mau ditambahin Pak, siapa tahu ada ide-ide untuk bisa menambah vaksinasi meskipun tadi sudah di atas rata-rata nasional ya. Pak Afi? Ya, untuk di Kalimantan Timur kami belum menjalin kerjasama pelaksanaan vaksin ya, tapi kalau kita melihat dengan wilayah yang lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, ada beberapa trik ya untuk menarik minat. Misalkan yang mau vaksin biasanya kita kasih helm gratis atau seperti itu. Jadi ini adalah upaya untuk mengedukasi dan menarik minat dari masyarakat. Ini untuk di wilayah Kaltim belum kita lakukan karena memang kita tidak ada kerjasama untuk penyelenggaraan vaksin. Kami melihat sudah cukup dilaksanakan oleh Satgas baik itu kabupaten kota maupun pengawasan oleh Satgas provinsi. Itu Pak. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya dari Primadana, Pak Primadana. Semisal ada penumpang yang nggak pakai masker, apakah penumpang itu bakal dipaksa turun? Mungkin Pak Afi bisa jelasin ya Pak. Ya, jadi di dalam pengawasan ini kami kan melakukannya khusus di simpul-simpul transportasi kita ya. Yeah. Semisal kemarin di Batu Ampar, terus di Sekunjang, di Pelabuhan Penyeberangan Karyango, dan di beberapa simpul yang memang menjadi titik pengawasan kita. Konsep humanis inilah yang memang harus kita terapkan. Artinya tidak semata-mata kalau tidak menggunakan masker harus diturunkan, tidak. Jika penumpang itu menurunkan masker, kita mengedukasi betapa dahsyatnya dampak jika tidak menggunakan masker, baik untuk lawannya maupun untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak menggunakan atau tidak memiliki masker, petugas kami yang ada di lapangan memberikan masker Pak, memberikan masker sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kita. Nah, ini yang sudah kita lakukan di beberapa waktu untuk mengurangi lonjakan COVID-19. Itu Pak ya. Berarti nggak dipaksa turun Pak ya? Oke. Pak Sabeni mungkin ada tambahan Pak? Ya, saya berharap begini ya, ini ada beberapa kabupaten yang belum 70% ya. Ya, ini yang perlu diakselerasi. Berau, Bukar, Kutim ini hampir 70% tapi belum. Kemudian Pasir itu paling rendah dan PPU ya. Nah, ini kita sudah himbau pemerintah setempat untuk mengakselerasi ya. Silahkanlah diinisiasi atau kreativitas bagaimana untuk menarik minat masyarakat untuk divaksin ya. Karena bagaimanapun semakin cepat vaksinasi, pembentukan herd immunity di masyarakat juga akan semakin cepat ya. Nah, di beberapa tempat itu tergantung sih relatif, kalau selama ini kalau di tingkat provinsi ya dengan dinas kesehatan atau dinas-dinas tertentu yang kerjasama ya, kita kan hanya menyediakan paling snack ya, makanan ringan dan sebagainya. Tapi di beberapa daerah ada juga yang menyediakan sampai pada paket, ada dapat beras, segala minyak seperti itu ya. Nah, kalau 5 daerah kabupaten yang belum sampai 70% ini perlu menggenjot itu dengan berbagai strategi dan cara ya, supaya mereka betul-betul dapat meningkatkan kecukupan vaksinasi di kabupaten kotanya. Dan tentu minat masyarakatnya yang perlu didorong untuk tidak usah khawatir dengan vaksin ya. Saya kira demikian teman. Oke, Pak Sabeni, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Afi ya, dari Abi Praya. Bagaimana mengawasi dan mengendalikan prokes di area-area yang biasa dijadikan tempat istirahat perjalanan? Mengingat orang cenderung enggan memakai masker saat ke toilet umum atau makan dengan berdesakan. Mungkin Pak Afi, Pak Afi. Silakan Pak Afi. Ya, ini sepertinya kalau kita mengamati ya, untuk di prokes di rest area, kalau
subjeknya tol Balikpapan Samarinda, ini kami melihat tidak terlalu signifikan pengguna tol sehingga pengguna rest area ini tidak terlalu banyak. Artinya demand yang ada di rest area ini masih cukup, tidak dinilai adanya kerumunan. Artinya face to face-nya terus saling berpapasan dan parkirnya sudah tidak terlalu banyak. Kami juga melihat mungkin ini kalau terjadi di Pulau Jawa ya, khususnya dari tol Trans Jawa, misalkan di tol Cikampek, memang kalau kita melihat rest area-nya cukup banyak pengguna rest area. Nah, biasanya kebijakan apa yang dilakukan oleh pengawasan ini dari pihak operator dari Badan Usaha Jalan Tol ini melakukan kerjasama dengan pengelola rest area. Pengelola rest area inilah yang nanti akan memiliki SOP bagaimana cara mengedukasi, bagaimana cara memberitahu kepada pengguna yang tidak menggunakan masker ataupun APD yang lainnya. Mungkin itu Pak Rahmat. Jadi emang perlu kerjasama lintas bagus ya Pak. Mungkin ini bisa nambahin Pak Afi dari Bu Dinda. Bus karoseri apakah hanya ditujukan untuk bus antar kota saja ya Pak? Sudah ada di mana saja bus ini beroperasi? Bus karoseri. Nah, ini sementara memang baru ada 3 karoseri yang tadi saya sebutkan. Sementara ini sebagai pilot project untuk bus besar yang memiliki lintas di Jawa. Kenapa di Jawa? Karena memang mobilitas yang ada di Jawa ini cukup dominan pergerakannya. Kami belum dapat informasi secara detail apakah di Kalimantan, khusus Kalimantan Timur ini sudah tersedia. Sejauh ini kami memantau belum ada yang namanya bus yang bernuansa COVID seperti ini ya, dengan konfigurasi 111. Ini kalau di Jawa ini yang sudah ada lintas Jogja Jakarta, Surabaya Jakarta, itu sudah ada lintas-lintas itu yang tersedia bis dengan konfigurasi seperti itu tadi. Jadi memang kalau di sini belum ada ya Pak untuk karoseri? Belum. Mungkin pembatasannya lebih ke pengaturan tempat duduk dari masing-masing operator ya Pak. Oke, selanjutnya dari Muhammad MS, untuk Pak Alfi mohon dijelaskan lebih lanjut terkait peningkatan dan pengawasan terhadap travel gelap. Untuk Pak Sabani terkait ABK kapal asing yang tadi berjumlah 25 orang, bagaimana strategi selanjutnya agar Kaltim terkait ABK kapal asing tadi berjumlah 25 orang. Oh, mungkin ini kelanjutannya seperti apa gitu Pak. Kemudian bagaimana strategi selanjutnya Pemprov Kaltim apabila Kaltim sudah mencapai herd immunity. Mungkin ke Pak Afi dulu kali Pak untuk yang travel gelap tadi Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Mas Muhammad, ini memang terkait dengan travel gelap ini kemarin indikasi pada saat libur menghadapi angkutan lebaran, travel gelap ini banyak memberikan kontribusi ya terkait dengan pergerakan terkait dengan kita membatasi pergerakan, namun travel gelap ini cukup banyak memberikan kontribusi. Kemarin kami juga sudah mendapatkan arahan justru dari Kementerian Perhubungan sekarang sudah menyusun yang namanya SOP peningkatan dan pengawasan travel gelap. Sudah terbit surat dari Kementerian Perhubungan bahwasanya upaya-upaya untuk penanggulangan maraknya travel gelap ini. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kabupaten Kota untuk merumuskan pengawasan seperti apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita harus bisa mengidentifikasi titik lokasi mana tempat naik turun travel gelap ini. Nah, ini yang harus kita tahu dulu. Setelah itu nanti sudah teridentifikasi dengan baik, ada stakeholder yang wajib kita kolaborasi, kita sinergikan, yaitu dari kepolisian. Karena nanti penindakan terkait dengan travel gelap ini, penindakan hukumnya nanti akan ada di teman-teman kepolisian. Nah, ini yang sedang kami stagingkan tahapan-tahapannya. Memang peningkatan pengawasan ini harus tetap dilaksanakan dan harus kita tingkatkan supaya mobilisasi pergerakan manusia atau pergerakan masyarakat ini dapat terkendali dan dapat teridentifikasi mana yang memang sehat untuk bergerak, mana yang memang indikasi terpapar tidak boleh bergerak. Itu Pak.
Tapi memang kalau travel gelap ini indikasinya karena mereka plat hitam atau bagaimana, Pak? Dominasi memang plat hitam. Dominasi plat hitam. Jadi pelanggarannya memang karena mereka tidak sesuai sama peruntukannya, ya, tidak berizin dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Oke, terima kasih Pak Afi. Mungkin ke Pak Sabani terkait sama ABK kapal asing tadi Pak yang berjumlah 25 orang, apakah ada tindak lanjutnya Pak? Ya. Jadi dari 20 orang yang terkonfirmasi positif, ya, jadi 1 orang itu harus dirujuk ke rumah sakit, ya, karena kita sudah dapat izin juga, mereka sudah dapat izin untuk dirujuk ke rumah sakit 1 orang, ya. Dan tentu dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur penanganan pasien COVID-19, ya. Dan kondisinya relatif sudah stabil, ya, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Pada saatnya nanti akan kita kembalikan lagi, ya. Nah, kapal sendiri statusnya kita anggap di karantina, ya, di luar sana, di muara sana, tidak boleh masuk ke dalam karena bagaimanapun itu mengkhawatirkan, ya, kalau dia masuk ke dalam. Dan ini itu langkah-langkah yang kita lakukan. Dan selain itu juga di kapal, ya, di bawah pengawasan pejabat karantina kesehatan itu dilakukan tindakan disinfeksi kepada semua fasilitas di sana untuk artinya menghilangkan virus lah, ya. Jadi ada 22 crew member sebenarnya, ya. Kemudian 20 orang itu dinyatakan positif. 1 orang kemarin atau tadi dirujuk ke rumah sakit. Ini kapal dari Vietnam, ya. Tentu saja kalau kapal-kapal asing kan kita ada treatment tersendiri, ya, untuk masuknya, dan ini tergantung dengan dari mana kapalnya. Nah, prosedur pemeriksaan kesehatan, prosedur tindakan juga terhadap semua yang kapal asing itu sudah ada SOP-nya dilakukan oleh aparat-aparat yang menangani terkait dengan pelabuhan, baik SOP kesehatan pelabuhan dan sebagainya, ya. Inilah, ya, tindakan yang dilakukan, dan mudah-mudahan setelah itu dapat dituntaskan, mereka bisa kembali ke tempatnya lagi, ya. Kita tidak membenarkan mereka turun ke daratannya, jadi tetap di karantina kapalnya di luar sana, kecuali 1 orang yang mau tidak mau harus dirujuk karena kondisi kesehatannya yang cukup sempat mengkhawatirkan, ya. Saya kira itu, ya. Oke Pak Sabani. Kemudian masih ada tambahan Pak, strategi selanjutnya dari Pemprov Kaltim apabila sudah mencapai herd immunity, apakah mungkin pembatasan lebih longgar atau seperti itu? Sebenarnya yang penting itu kan penerapan prokesnya dijalankan. Walaupun sudah herd immunity, tapi tetap kita jaga, ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dilakukan. Karena bagaimanapun kita tidak tahu perkembangan ke depan. Hanya memang akan lebih bagus kalau herd immunity tercapai. Artinya kalau kekebalan sudah dimiliki orang, otomatis kan virusnya tidak bisa bertahan, hilang dengan sendirinya, gitu, ya. Kalau kekebalan pada tubuh semua individu atau masyarakat itu sudah kuat, ya, karena dengan berbagai langkah yang dilakukan, ya. Nah, pelonggaran-pelonggaran itu tetap aja menyesuaikan dengan kondisi dan penerapan prokesnya, ya. Seperti itulah. Berarti meskipun sudah vaksin, memang kita tetap harus 5M dan 3T, ya Pak? Sebaiknya begitu, ya, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Ini pertanyaan dari Agam. Pak, ini bagaimana, Pak, ini kebijakan pembatasan mobilitas selama Nataru masih tarik ulur dari pusat. Apakah dari daerah tidak bisa mengambil kebijakan sendiri? Apalagi kalau dilihat di Kaltim juga sudah banyak yang zona hijau. Karena kebijakan yang belum jelas ini bikin kami di swasta juga jadi bingung nih jalankan kegiatan. Apalagi tim lapangan. Mungkin bisa dari Pak Sabani dulu. Tadi sih sebenarnya sudah sedikit ya Pak disampaikan, ya, tapi ya. Jadi begini, kondisi menyesuaikan dengan level di daerah, ya. Level 1 itu ada bagaimana pengaturannya sudah diatur dalam Inmen Dagri, ya, baik
di swasta maupun di pemerintahan ya. Level 2 juga begitu, level 3. Jadi kita mengacu kepada penetapan levelnya. Karena dalam penetapan level itu sudah dipandu apa-apa yang harus dilakukan ya. Jadi tidak usah bingung ya. Tidak usah terlalu risau, Anda tidak berharap dengan level 1 tentu itu kan ada lebih longgar, tetapi tetap menerapkan prokes ya, protokol kesehatan kita ya. Seperti itulah yang bisa kita sikapi ya. Nah, kita di pemerintahan tetap melakukan larangan untuk melakukan perjalanan yang tidak penting atau cuti pun kita tidak perkenankan ya, perjalanan dinas juga tidak kita perkenankan selama periode itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tetap kita berlakukan untuk ASN ya. Nah, untuk masyarakat tentu pengaturannya menyesuaikan dengan level masing-masing daerah, level 1, level 2 yang ada di Kaltim ini. Saya kira demikian ya. Berarti teman-teman ASN sampai tanggal 2 masih tetap ini ya Pak? Masih punya? Iya, tidak diperkenankan untuk cuti keluar daerah, cuti dan untuk keluar daerah ya. Pak Afi mungkin mau nambahin, Pak Afi? Ya, memang kebijakan mobilisasi ini kita masih menunggu ya, meskipun di media sosial kita mengetahui bersama bahwa PPKM level 3 di masa Natal tahun baru nanti akan dihapuskan. Namun ini kan kami masih menunggu adendum baik itu SE dari Satgas maupun SE dari Inmendagri, mungkin seperti itu. Jadi di hari ini pun tadi saya sampaikan finalisasi terkait kebijakan pergerakan mobilisasi di masa Natal tahun baru ini sedang dibahas di siang ini oleh Pak Menteri Perhubungan dengan beberapa stakeholder terkait. Mungkin itu Pak Rahmat. Ini sudah habis. Mungkin teman-teman lain masih ada lagi yang ingin bertanya di Q&A. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin diskusi kita mungkin bisa kita akhiri ya Pak Afi, Pak Sabani. Boleh, silahkan. Terima kasih teman-teman semua dan para sobat ini sudah hadir di FGD Bisnis Indonesia hari ini. Dari hasil diskusi kita tadi, kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah nantinya akan menyesuaikan dengan PPKM level yang ada di masing-masing daerah. Kalau di Kaltim sudah ada yang level 1 dan juga ada beberapa masih sedikit ya Pak yang level 2, nanti akan menyesuaikan. Tapi kan kita juga lihat perkembangannya seperti apa. Bagi yang belum divaksin, segera melakukan vaksin dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk selalu melakukan testing, tracing, dan treatment serta 5M. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga yang paling penting nih, karena mau liburan, mengurangi mobilitas. Oke, terima kasih Pak Sabani, terima kasih Pak Afi, dan terima kasih juga yang hadir di FGD kali ini. Sampai jumpa di FGD Bisnis Indonesia selanjutnya. Selamat siang. Oke, ya, makasih. Saya pamit ya. Terima kasih Pak Rahmat. Mohon izin pamit. Ya, Pak Afi ya. Makasih Pak Rahmat, Pak Afi.